selalu berusaha untuk baik-baik. Aku selalu berusaha untuk persuasif gitu ya. Ayo, ini demi... Karen, pertama-tama mungkin kita pengen tanya, Karen saat ini udah lebih baik atau justru dengan otopsi yang baru dilakukan seminggu yang lalu ya? Ya. Seminggu yang lalu justru keadaannya ibaratnya luka yang berusaha untuk dibuat kering, ibaratnya kecongkel lagi dan basah lagi. How are you today? Ya, pada saat otopsi itu memang saya langsung drop, like mental breakdown. Langsung dalam 3 hari itu udah nggak bisa ngomong, nggak bisa apa-apa ya. Sampai kejang gitu. Sampai kamu kejang? Sampai kejang. Sampai kejang karena memang apa ya, berat sekali ya. Pressure dan stres ya. Stres, tapi kayak aku nggak diberi pilihan lain karena dari pihak sana tidak mau memberikan klarifikasi kejelasan bagaimana. Dan ya aku harus mengambil keputusan yang sangat berat untuk otopsi Zefania. Iya, iya. Aku tahu sih udah kita menerima kenyataan bahwa Karen kehilangan anaknya tiba-tiba aja setelah, sorry kalau boleh tahu, nggak ketemu sama Zev itu berapa lama sih? So, jadi udah 6 bulan itu diambil dari saya. Terakhir ketemu tanggal 14 November. Lalu ketemu lagi tanggal 8 Februari di Rumah Sakit Fatmawati. Oke. Terus, It's okay. Karen sempat cerita di acara Hotman Paris, saya udah sempat ketemu sama Karen ya. Bahwa kamu ditelepon dan kamu sebenarnya awalnya dikasih tahu Bu Karen anaknya jatuh dari lantai 6. Kamu sempat nggak percaya, bener nggak sih Karen? Bilangnya sih kecelakaan. Kecelakaan, oke. Kecelakaan. Ini ada anaknya kecelakaan dan teleponnya ke tante saya. Karena pada saat itu saya dalam keadaan lagi udah 3 hari nggak tidur, memang firasatnya nggak enak. Saya sempat tidur 1 jam. Ketika itu tante saya bangunin saya, kak ada telepon katanya Zefania kecelakaan, coba katanya polisi. Dan ya saya langsung cross check sana sini gitu. Lalu saya telepon ke adik saya bilang ya saya juga dapat kabar dari ada teman yang tinggal di sana, katanya ada anak kecelakaan di situ jatuh dari lantai 6. Saya kaget karena saya tahu jelas dia memang tinggal di lantai 6. Lalu setelah itu saya telepon ke Polres Jakarta Selatan, ke salah satu polisi di Polres Jakarta Selatan, mau tahu apakah benar. Mau make sure ya. Make sure ya. Lalu dia bilang, oh nggak ada Bu, katanya saya lihat di piket nggak ada. Kamu masih lega dong, masih berharap bahwa itu bukan anak kamu dong. Iya, saya masih berharap no, ini hoax, ini ada orang mau kerjain atau apa ya. Tiba-tiba ditelepon lagi 5 menit kemudian, terus dia bilang bahwa ya Ibu Karen betul, anak Ibu Karen sekarang ada di Rumah Sakit Fatmawati, Ibu segera pergi aja ke sana. Anak saya bagaimana Bu? Anak saya bagaimana? Maaf Bu, anaknya sudah tidak ada. Langsung dibilangin? Itu saya udah on the way, ya saya udah on the way. Saya udah on the way ke Rumah Sakit Fatmawati karena gimana pun ya harus pergi untuk make sure ya. Ternyata adik saya udah di situ duluan, tante saya minta karena dia lebih dekat ya kediamannya dari Rumah Sakit Fatmawati. Saya udah ngelihat dari jauh adik saya udah jatuh-jatuh gitu, udah nangis-nangis jatuh-jatuh. Saya udah makin firasat nih, udah benar dong. Saya di mobil begitu dibilangin gitu, udah saya banting-bantingin diri saya ke mobil, kayak udah nggak percaya gitu, maksudnya udah no, ini mimpi ya udah kayak orang gila ya, pukul-pukul diri saya sendiri, ini nggak mungkin gitu. Oke. Tapi setelah berita tersebut, yang ramai diperbincangkan juga adalah ketidakpercayaan Karen atas penyebab kematian dari Zevi. Yaitu adalah jatuh dari lantai 6. Tapi ternyata berita yang berkembang juga bahwa Zevi tidak ada luka separah itu. Ya betul. Jadi Zefania itu cuma ada benjol di sini. Kecil, benjolnya juga saya pernah lihat dia benjol lebih parah dari itu gitu. Main sendiri jatuh benjol gitu. Tidak ada patah. Tidak ada scratch. Cuman ada bekas kayak bengkak di sini, biru di sini. Dan saya bilang ini kalau anak kecil jatuh dari lantai 6 lagi 6 ya, 6. Itu lantai 4 nggak dihitung karena nggak ada lantai 4 ya. Jadi 5 kali 3, 15 meter.
Can you imagine sehancur apa orang Iya, iya. gitu loh. Saya udah mikir kalau dia jatuh pasti hancur banget nih. Yap. Kepalanya utuh. Dia kayak orang lagi tidur gitu. Dia kayak orang lagi tidur dengan cuman memar sedikit, saya tutupin bedak, saya make up dia ya. Karena dia suka banget main make upan, jadi saya bikin dia cantik gitu ya. Itu kayak putri tidur, bener-bener lagi tidur aja gitu. Orang-orang udah pada bilang kayak, wah ini pasti nggak berbentuk. No, anak saya cantik sekali gitu. Itu yang bikin kamu berpikir bahwa there's something wrong gitu menurut kamu? Firasat saya sebagai seorang ibu ya. Baik, dan akhirnya dilakukanlah autopsi kemarin, tapi kita punya tayangan statement ayah Karen Ya. saat autopsi, ini dia. Harusnya ini tidak terjadi. Kita tidak perlu harus ada autopsi, tidak perlu harus kita mengalami hal yang luar biasa ini karena sudah terlalu panjang derita kami. Dan ini sudah lebih dari puncak derita kami. Ini saya pikir ini adalah Zevi harus menanggung dosa dari kesombongan dan arogansi dari manusia. Saya nggak menuduh siapa-siapa. Dia masih mantu saya. Mereka masih besan saya. Itu yang saya sangat sayangkan, kenapa tidak ada komunikasi sama sekali. Sampai saat ini tidak ada informasi sedikit pun yang langsung disampaikan dari pihak sana tentang apa yang sebenarnya sudah terjadi. Apalagi kita masih punya hubungan keluarga. Ya pemirsa, itu tadi cuplikan ketika Karen dan ayah mendampingi proses autopsi, dan tadi ayah sempat bilang bahwa sama sekali tidak ada komunikasi dengan suami Karen. Tidak. Masih suami kan ya? Sudah mau putusan cerai. Sudah mau putusan cerai Karena juga. tidak ada yang diperjuangkan lagi kan. Karena ini prosesnya berbelit-belit karena hak asuh anak. Oke. Jadi Oke. seperti itu. Kenapa akhirnya Karen memutuskan untuk mau ibaratnya Zevi udah dikubur, kamu mau setuju untuk Zevi untuk diotopsi lagi. Padahal tadinya kamu bersikukuh bahwa kamu nggak mau lihat Zevi, biar Zevi tenang aja. Pertama saya tahu bahwa itu hanya jasadnya. Ya. Oke. Jiwa Zevi sekarang udah ada di Tuhan Yesus. Ya. Udah ada di surga. Ya. Itu hanya tubuh, dan tubuh itu bercerita. Dokter forensik pasti lebih ahli untuk tubuh itu bercerita apa penyebabnya. Ya. Jadi akhirnya saya waktu itu kan dalam keadaan kalut, saya mau melihat anak saya cantik, dikuburkan orang mengenang anak saya seperti putri tidur yang cantik. Tapi setelah itu saya punya firasat ini nggak benar, ini there's something wrong. Akhirnya berat sekali untuk mengambil keputusan untuk otopsi, akhirnya saya ambil keputusan untuk otopsi. Oke. Dan hasilnya belum keluar hingga saat ini? Sedikit lagi ya. Kapan kira-kira Karen? Kan kemarin ini udah 1 minggu, paling lama itu 2 minggu. Jadi mudah-mudahan dalam beberapa hari ini sudah ada hasil otopsi. Oke, pertanyaannya tadi, apakah Arya sama sekali tidak ada komunikasi sejak ketemu terakhir mungkin di pemakaman? Arya tidak datang ke pemakaman. Tidak ada juga? Tidak datang. Jadi Zefania itu begitu saya datang ke rumah sakit Fatmawati, hanya ada 2 tantenya Arya, 1 sepupunya. Ketika saya datang, mereka pulang. Mereka, maaf ya, tapi ini saya harus buka. Mereka tinggalkan saja Zevi di sana. Dengan all the bills, everything, mereka tinggalin aja gitu aja. Anak saya bajunya kekecilan, maaf, celana dalamnya aja robek-robek. Anak itu saya kurus dan sangat tidak terurus. Ada penyesalan nggak di hati kamu terdalam saat kamu sekarang kalau sendirian gitu ya? Kalau tadi papa sempat bilang bahwa sebetulnya nggak harus seperti ini. Zevi adalah korban dari ibaratnya keegoisan dari manusia. Walaupun papa tidak menyebutkan siapa dan pihak manapun juga. Tapi ada nggak sebenarnya dalam hati kamu terdalam, you wish, like things could be different gitu loh. Aku selalu berusaha untuk baik-baik. Aku selalu berusaha untuk persuasif gitu ya. Ayo, ini demi kepentingan anak, ya. Kalau kamu benci sama saya atau saya benci sama kamu, itu different things. Untuk anak, kita nggak boleh kelihatan karena itu nyiksa batinnya dia. Nggak boleh seperti itu. Sampai saya kan ada yang penggerbekan itu yang di apartemen Fatmawati. Kalau saya niat jahat, sorry ya aku lagi sakit. Kalau saya niat jahat, saya akan ambil aja anak begitu aja. Saya mungkin rebut atau ada tarik menarik di sana untuk saya egois, saya ambil anak dari ayahnya. Kan saya minta dimediasi oleh LPAI pada saat itu. Supaya ini kepentingan terbaik untuk anak yang bisa diputuskan begitu. Oke, tapi kita dengar Arya juga membuat lagu untuk Zevi, betul? Ayah, aku sempat dengar ya. Oke, kamu
Tapi aku belum lihat. Seharusnya tidak begini ya. Maksudnya itu memang keseharian saya sama Zevi juga. Banyak momen-momen indah juga sama Zevi gitu. She's the sweetest. She's the sweetest. Gitu. Dan apa ya? Itu ekspresi bapaknya untuk mengungkapkan rasa sayangnya untuk anak. Of course dia sayang ya. Haruslah namanya seorang bapak. Buat saya bebas-bebas aja dia mau berekspresi seperti apa. Tapi yang paling penting adalah pada saat anak itu ada, apa yang sudah kamu perbuat, apakah yang sudah yang terbaik untuk anak. Itu aja sih kalau menurut aku. Aku ikut berduka cita sekali lagi sedalam-dalamnya ya. Semoga kamu diberikan kekuatan sama Tuhan. Amin. Arya juga mungkin kalau lagi menyaksikan diberikan kekuatan sama Tuhan. Ya. Dan sekali lagi aku percaya Zevi saat ini udah tersenyum, gak ada lagi air mata, gak ada lagi rasa sakit. Dia udah duduk di sebelah kanan Bapak di surga. Dan sekarang udah bersama juga dengan kuasa hukum dari Karen Poro, yaitu adalah Om Wemi Amanupunyo. Selamat malam Om. Malam. Selamat malam Om Wemi. Om ini juga adalah Om langsung dari Karen Poro, betul? Baik. Oke, Om, ini menurut informasi yang didapat dari tim Call Me Mel, katanya Arya telah diperiksa 2 kali pada proses autopsi ini. Hasilnya atau proses yang berjalan sekarang ini sudah sejauh apa Om? Mungkin masyarakat ini kan ngikutin banget nih kisahnya Karen kan, supaya bisa diupdate seperti apa Om? Ya. Jadi untuk sementara mungkin... Om mohon maaf suaranya boleh lebih kencang biar penonton semua bisa kedengeran Om. Jadi mungkin untuk sementara saya belum bisa berbicara banyak. Ya. Karena kenapa? Kan kita belum tahu nih Mbak. Hasilnya bahwa ya. hasil dari otopsinya bagaimana Ya. ya. Tapi tetap kita berharap pihak kepolisian ini akan menjalankan tugasnya dengan profesional. Ya. Karena saya yakin ya ini dugaan. Ya, bahwa kematian yang ditimbulkan ke anaknya Mbak Karen sebagai orang awam, saya merasa bahwa ada yang tidak wajar. Tidak wajar. Oke, ini dugaan sekali lagi Om ya. Oke. Iya. Biarlah kita kembalikan dulu ke pihak kepolisian. Nanti kita lihat hasil otopsi yang akan kita dengar beberapa hari ini. Oke. Dengan katanya kabarnya tidak ada saksi, lalu penasaran itu apartemen kagak ada CCTV-nya pada saat itu, ketahuan gitu maksudnya ya? Nggak ada yang lihat juga tetangga atau tukang parkir gitu Om? Dari informasi yang kita dengar, memang dialah saksi kuncinya. Jadi artinya kejadian sampai dia bawa anaknya ke rumah sakit, ya memang dia pribadi. Gitu loh. Jadi perkara nanti ada CCTV atau tidak, ya dari luar yang kita dengar memang, yang saya dengar ya, itu tidak ada. Ya. Di luar tidak ada? Tidak ada. Tapi di dalam apartemen ada Om? Pasti harusnya begitu. Udah dicek Om, mohon maaf. Saya belum ke sana. Ya, saya belum ke sana. Jadi sekali lagi saya tidak mau mengganggu proses penyelidikan yang itu kepolisian yang punya hak ya Om ya. Baik. Ini ada artikel yang kita pengen lihat, coba silahkan boleh dikeluarkan teman-teman artikelnya. Silakan Iksan. Kabar Arya Klaproth pernah dirawat di RSJ selama 4 tahun dijawab. Karen Poro bicara kasus KDRT. Baik, ini faktanya benar Karen? Artikel ini? Saya tidak akan berbicara kalau saya tidak mempunyai bukti. Dan kalau istilahnya saya tidak punya bukti valid, kalau saya tidak tahu, saya tidak akan berbicara. Oke. Jadi Karen tahu dan punya bukti valid? Punya. Itu berarti sebelum menikah dengan Karen atau gimana? Sebelum ya, jauh. Sebelum menikah sama kamu Karen? Iya. Terus saat itu yang menjadi pertimbangan nggak kamu untuk menikahi dia? Atau taunya setelah kamu menikah justru? Jadi dia sempat bilang bahwa ya saya kehilangan ibu saya depresi, dan bla bla bla. Ternyata penyakitnya saya, istilahnya saya ngecek langsung lah ya. Ke yang paling valid gitu ya. Bahwa benarkah ini benar, penyakitnya ini, lalu symptoms-nya, maksudnya symptoms itu gejala-gejalanya adalah, dan perbuatan-perbuatan yang akan dibuat itu seperti A, B, C, D, E. Oke. Dan itu kamu nyocokin gitu ibaratnya? Ya. Oke. Baik, kita pengen lihat juga statement dari pihak seberang, dari pihaknya Arya seperti apa, ini dia. Begini ya, dari pihak Arya secara pribadi dia ini terpukul ya. Nggak ada yang mengharapkan kejadian ini, tidak ada. Arya itu seorang ayah yang sedang memperjuangkan hak asuh terhadap anaknya, ya.
dia sedang mempersiapkan argumentasi hukum, bukti-bukti, ya. Dan ini kejadian musibah ini tidak bisa diduga gitu. Kejadian ini sangat memukul, menjadi pukulan keras lah buat keluarga Arya juga gitu. Jadi ya bukan cuma keluarga Karen saja yang sedang berduka, cuman keluarga Cleveland juga sedang Dari segi hukum dan segala macam tambahin aja yuk. Oke, gimana Karen melihat statement dari pihak Arya? Tanggapan kamu gimana Karen? Karena kan masing-masing berhak untuk bisa memberikan pendapatnya, betul. pandangan mereka. Kalau kamu sendiri, pandangan kamu mengenai statement barusan seperti apa? Kalau mengenai statement mereka ya mereka juga bisa membela diri ya. Apapun itu hak semua orang. Kalau saya mencoba untuk cool untuk menghadapi segalanya karena yang tahu kebenaran adalah diri kita sendiri gitu dan Tuhan gitu. Apakah yang disampaikan apakah benar atau tidak? Apakah itu ya bagaimana menurut Om Win? Jadi gini, sah-sah saja kalau dia menganggap bahwa dia yang paling layak atau paling pantas mengasuh anak. Bahkan kita sudah dengar lah, itu statement itu keluar dari mulutnya sendiri yang mengatakan bahwa seolah-olah pihak daripada LPAI sudah menyerahkan kepada dia. Padahal sebenarnya belum. Tidak sama sekali. Ya saya sudah ketemu dengan Kak Seto, ya enggak ada statement kayak begitu. Ya tapi ya sudahlah. Cuma sekarang saya hanya ingin masyarakat yang menilai. Ya bahwa ketika tanggung jawab itu diberikan kepada dia sebagai seorang ayah, ya dia tidak bisa menjalankan tanggung jawab itu dengan baik. Dan kenyataannya ya maaf, saya harus katakan bahwa anak itu meninggal di tangan siapa. Gitu ya. Tapi kita tidak menuduh ya. Tapi dengan statement seperti itu artinya kalau saya kembali lagi ke statementnya yang dikatakan oleh papanya Karen. Ya, kalau tidak ada kesombongan, ya, karena ini kan biar inilah. Ini keluarga ya Om. Ini keluarga ya. Keluarga. Dua orang yang tadinya saling mencinta. begitu mengasihi. Bahkan almarhum Zev ini ada kan karena cinta kasih Arya dan juga Karen gitu loh. Sehingga ini akhirnya harus jadi pelajaran gitu loh Mbak Elia. Saya jadi pelajaran kenapa? Jangan ketika Anda ribut antara suami dengan istri, kemudian anak itu menjadi korban. Ya, dan yang celakanya sampai kehilangan nyawa. Ya, tapi tetap saya berharap bahwa karena sudah ada korban di situ, ya saya berharap kasus ini harus tuntas tas. Harus diselesaikan. Jadi akan maju terus sampai ini kebenaran dan dugaan-dugaan yang ada di pikiran Karen dan keluarga Karen itu terungkap gitu ya. Karena ya itu tadi saya bilang 6 bulan tidak ketemu, begitu ketemu sudah tidak bernyawa. Bernyawa kan tidak fair ya, tidak fair. Sebelum kamu tahu bahwa putri kamu meninggal ya diduga kecelakaan, ada nggak sebagai mama kamu tuh punya firasat atau perasaan intuisi sebagai seorang ibu? Saya sudah tidak tidur pada saat itu 3 hari. Benar-benar tidak sama sekali tidur. Sebelum kejadian Zevi yang katanya diduga jatuh itu? Iya. Jadi saya uring-uringan padahal saya sudah minum obat ya. Obat saya kan karena obat itu obat antidepresi karena saya sampai kejang ya karena itu panic attack. Dia tuh gangguan kecemasan menyeluruh. Jadi saya punya firasat nggak enak banget, uring-uringan padahal itu udah minum obat gitu. Tiba-tiba saya baru tidur 1 jam, malamnya saya punya firasat nggak enak, saya WA, saya Facebook Messenger ibu tirinya Arya, saya bilang please, dia bukan warga negara Indonesia ya, I need to see my daughter, aku benar-benar harus ketemu anakku, kalau nggak tolong dong diem-diem foto kalau bapaknya nggak ngasih, aku cuma mau lihat dia kayak apa, dia makannya gimana, cuma mau nanya informasi tentang anak dong, itu hak saya. Nggak dijawab. Telepon juga nggak pernah Karen, sorry? Nggak pernah diangkat. Nggak pernah dengar suaranya pun? Dari tanggal 14 November saya tidak pernah mendengarkan suara Zevi. Lalu saya WA Arya jam 1:10 malam ya. Hari itu? Hari di mana Zevi meninggal? Meninggal. Tidak ada yang berani. Akhirnya ketika saya sampai di rumah sakit Fatmawati, ada 2 tantenya. Saya bilang kenapa kalian tidak memberitahu saya berteriak di situ histeris. Kalian jahat, kalian tidak punya hati. Manusia seperti apa kalian yang udah tidak memberitahukan saya kalau misalnya anak saya meninggal padahal kalian tahu dari malam. Mereka bilang bahwa saya tidak berani, kita nggak berani ngasih tahu Karen. Akhirnya mereka pergi gitu.
Baik, Karen, kalau kita flashback lagi ketika kamu melabrak apartemen untuk bertemu Zevi, Arya diam dan kemudian dia muncul dengan statement yang pada akhirnya menjatuhkan Karen. Hal ini terjadi lagi sekarang, pihak Arya masih diam atas kepergian Zevi. Ada ketakutankah dia akan muncul dengan statement yang berbalik lagi? Sekarang statement yang mau berbalik bagaimana lagi? Sekarang apa sih yang saya perjuangkan lagi? Yang saya perjuangkan kan hanya anak dari awal. Dia seluruh dunia mau bilang saya apa, mau mencaci maki atau mau bilang apa saja, terserah. Ya. Dan buat saya jangan sampai kepergian anak saya ini in vain gitu loh, nggak ada. Oke. Satu pertanyaan terakhir sebelum kita mengucapkan terima kasih buat Karen, sedikit aja. Kalau nanti akhirnya terbongkar nih Om, dan kita semua berdoa bahwa yang salah memang harus dihukum. Apapun itu bentuknya ya. Dan yang benar harus tahu kebenarannya. Satu hari nanti mungkinkah kamu, kalau Arya datang pada kamu dan meminta maaf, apapun itu ya, atas kejadian kalian berpisah dan sekarang Zevi udah gak ada. Will you forgive him one day? Akankah kamu bisa memaafkan Arya? Aku gak tahu ya. Sekarang gak ada yang akan tahu sakitnya rasanya yang harus menguburkan anak ya. Harus kehilangan dengan cara seperti itu. Jadi saya tidak bisa berkata bahwa apakah saya bisa memaafkan atau tidak. Harusnya bisa memaafkan, tapi itu perlu proses. Takes time. Yep. Ya itu perlu proses. Nanti lihat Tuhan mau saya berproses menjadi manusia yang seperti apa. Yes. Ya. Kuat ya sayang ya. Kuat, moving on with your life ya. Aku sungguh berdoa sama kamu supaya kamu diberikan kekuatan yang ekstra luar biasa. Karena ini benar-benar sesuatu yang benar-benar sangat-sangat sulit banget. Bagaimana orang tua harus menguburkan anaknya dengan keadaan yang belum tahu anaknya meninggal seperti apa. Om, fight ya to the max ya. Semoga semua masyarakat juga bisa tahu kebenarannya seperti apa. Dan ini pelajaran yang sangat bagus banget bahwa jangan sampai seperti tadi papanya Karen bilang. Anak-anak menjadi korban, apalagi sampai korban nyawa karena keegoisan dari dua orang tua yang dulunya pernah saling begitu mencintai. Kemudian